Bab ke-368, hanya ingin mengacau. Wow! Restorannya benar-benar tidak ditutup, sesuai permintaan kamu, Sarah. Apa kamu memang kenal baik dengan manajer restoran ini? Ucap Lucas yang memang belum tahu jika restoran tersebut adalah milik Sarah. Mereka semua baru saja turun dari mobil dan langsung berjalan memasuki restoran menuju ke ruang makan VIP khusus. Hei, hei, hei! Kamu telah kena dikerjai oleh Sarah, Lucas. Tentu saja si manajer tidak akan berani menolak bosnya. Kecuali jika dia memang ingin kehilangan jobnya ini. Tukas Yasmin. Ucapan Yasmin tersebut tidak hanya mengejutkan Lucas dan Stephen, tetapi juga mengejutkan Sarah yang sama sekali tidak menduga jika Yasmin mengetahui bahwa dia adalah pemilik restoran mewah tersebut. Dari mana Yasmin tahu jika aku adalah pemilik restoran ini? Padahal saat di gudang dia terlihat bingung saat aku bisa menyuruh manajer restoran untuk tetap buka meski sudah jam tutup mereka yang normalnya saat tengah malam. Gumam Sarah dalam hati. Tidak ada salahnya mereka tahu jika kamu adalah pemilik restoran ini, Sarah. Ucap Brian tiba-tiba. Aku tahu sekarang. Jadi kamu yang diam-diam memberitahu Yasmin? Pantas saja saat di mobil tadi Yasmin terlihat santai dan tidak lagi bertanya-tanya. Sahut Sarah. Hi, hi, hi. Kamu juga aneh, Sarah. Ngapain juga kamu merahasiakan masalah ini? Kalau kami semua sudah tahu dari dulu jika restoran ini adalah milik kamu, tentu kami akan sering makan di sini, tentu saja dengan minta potongan harga yang besar. Tukas Yasmin sambil terkekeh. Itulah yang aku khawatirkan. Kalau semua teman yang makan di sini minta diskon, bisa-bisa restoran ini cepat bangkrut dan tutup gara-gara merugi. Sahut Sarah seenaknya. Begitu mereka memasuki ruang VIP, Yasmin, Lucas dan Stephen kembali dibuat terkejut saat menyaksikan meja makan yang sudah penuh dengan berbagai macam hidangan terbaik dari restoran tersebut. Wow! Kamu memang the best, Sarah. Mari makan. Seru Lucas yang langsung meraih piring dan mengisinya dengan makanan yang dia sukai. Ulah Lucas ini akhirnya memancing yang lainnya untuk mengikuti termasuk Sarah dan Yasmin yang tadi baru makan sedikit saja saat ditinggal pergi oleh Brian untuk menolong Lucas. Akhirnya kelima orang itu terlihat asyik dengan makanan masing-masing yang berlangsung hingga beberapa saat lamanya, sampai akhirnya Lucas mulai membuka suaranya. Brian, bagaimana rencana kamu untuk Samuel besok? Apa kita akan menangkapnya? Ucap Lucas yang kembali mengulangi pertanyaannya sambil menikmati sisa hidangan di piringnya yang hanya tinggal seperempatnya saja. Urusan menangkap Samuel adalah perkara yang sangat mudah, tetapi aku belum ingin melakukannya. Sahut Brian. Aku ingin membuat dia bingung dan shock karena ternyata kamu bisa lolos begitu saja dari gudang tua itu, sementara dia juga kehilangan 5 orang anak buahnya. Sambung Brian. Biarkan saja dia besok pergi ke gudang tua itu, jangan diganggu. Aku ingin menggunakan Samuel untuk menjebak Tuan Hardison. Pungkas Brian. Jadi, kamu sudah tahu jika Tuan Hardison telah bebas dari tahanan? Tanya Lucas. Ya, Charles yang memberitahu aku jika Hardison sudah bisa keluar dari tahanan dengan jaminan dari seseorang yang sangat berpengaruh di ibu kota. Sahut Brian. Oh, ternyata seperti itu. Gumam Lucas dalam hati. Tapi Brian, jika kamu tidak segera menangkap Samuel, aku khawatir dengan keselamatan kedua orang tua aku. Samuel mengancam akan menyakiti mereka jika aku tidak mau mengikuti kemauannya. Ujar Lucas. Kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah meminta Charles dan Wilbert untuk melakukan pengamanan berlapis di kediaman orang tua kamu, Lucas. Mereka juga akan dikawal oleh pengawal Dragon Corps saat mereka akan bepergian kemana saja. Sahut Brian. Untuk kamu sendiri, bersikaplah biasa saja seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Berangkat kerja seperti biasa. Kamu juga akan dikawal oleh pengawal Dragon Corps dan juga anak buah Wilbert, tetapi secara sembunyi-sembunyi. Sambung Brian. Tampak ekspresi kelegaan muncul pada raut wajah Lucas setelah dia mendengar perkataan Brian tersebut.
Saat Brian mengatakan bahwa dia berniat untuk membiarkan Samuel tetap berkeliaran dengan bebas, hal yang paling dia khawatirkan adalah masalah keselamatan dari kedua orang tuanya. Rasa khawatir Lucas langsung lenyap saat Brian mengatakan bahwa dia telah menyiapkan pengawalan berlapis menggunakan pengawal Dragon Corp dan juga anak buah Wilbert untuk mengamankan papa dan mamanya. Lucas sendiri sebenarnya tidak menginginkan adanya pengawalan untuk dirinya karena dia merasa masih bisa menjaga dirinya sendiri. Tetapi karena Brian telah memutuskan, maka dia juga tidak mau mengajukan keberatan karena dia juga tidak memiliki alasan yang kuat untuk menolak keputusan Brian tersebut. Oke, Brian. Terima kasih. Ternyata kamu sudah merencanakan semuanya dengan begitu detil dan cermat. Aku akan mengikuti semua skenario kamu ini. Semoga semua bisa berjalan sesuai harapan. Sahut Lucas akhirnya. Lucas, jangan lupa kamu beritahu orang tua kamu masalah yang terkait dengan pengawalan ini, agar mereka tidak terkejut dan malah merasa privasinya terganggu. Sambung Brian. Ya, pasti akan aku jelaskan semuanya secara detail. Dan aku yakin jika mama dan papa pasti tidak akan merasa terganggu sama sekali, bahkan mereka akan merasa sangat berterima kasih. Tukas Lucas tanpa ragu. Betul apa yang dikatakan oleh Lucas barusan, Brian. Bahkan mama dan papa Lucas sangat setuju saat aku mengatakan pada mereka bahwa aku akan meminta tolong kepadamu untuk menyelamatkan Lucas. Tambah Yasmin. Baguslah kalau begitu. Aku ingin bertindak tanpa membahayakan siapapun, tetapi aku juga tidak ingin privasi seseorang menjadi terganggu gara-gara keputusan aku. Tukas Brian. Untuk aku sendiri bagaimana, Brian? Apa aku masih harus melanjutkan misiku untuk menjadi mata-mata kamu, mengamati gerak-gerik Samuel dari dekat? Tiba-tiba terdengar suara Stephen yang baru saja menghabiskan isi piringnya hingga benar-benar bersih. Sambil menikmati makanannya, sejak tadi Stephen juga memasang telinganya dan mengikuti semua hal yang dibicarakan oleh Brian dan Lucas serta Yasmin. Lakukan saja seperti yang sudah kita rencanakan agar tidak membuat Samuel curiga. Berpura-puralah bahwa kamu sama sekali tidak mengetahui jika Samuel pernah menculik Lucas. Sahut Brian. Dan, ini yang terpenting, kamu harus lebih berhati-hati lagi karena Samuel dan Tuan Hardison sudah berani mempersenjatai orang-orangnya dengan senjata ilegal, padahal tindakan tersebut sangat dilarang di negara kita ini. Sambung Brian. Terus terang saja, aku sedikit merasa khawatir. Mereka akan berbuat semakin nekat karena ada dukungan finansial dan juga perlindungan dari orang kuat yang saat ini berada di belakang mereka. Pungkas Brian. Sebentar Brian, saat tadi kamu bilang bahwa ada orang kuat di belakang Samuel dan Tuan Harrison, aku jadi teringat ucapan Samuel yang tiba-tiba saja menyebutkan nama dua orang asing setelah dia dihubungi oleh Tuan Harrison. Selalu cepat. Apa kamu masih ingat nama yang disebutkan oleh Samuel tersebut, Lucas? Tanya Sarah tiba-tiba ikut membuka suara setelah dia menghabiskan makanannya. Kalau tidak salah, nama orang asing yang tadi disebutkan oleh Samuel adalah Fumihiro dan Ken Zero. Iya betul, Fumihiro dan Ken Zero. Dua nama asing yang menurut pendengaranku adalah nama yang berasal dari negara matahari terbit. Sahut Lucas. Dari Jepang maksud kamu? Tanya Yasmin. Iya, seperti nama orang Jepang. Tukas Lucas. Ternyata mereka berdua juga sudah berhubungan dengan Samuel dan Hardison. Gumam Brian. Loh, kamu mengenal dua nama yang aku sebutkan tadi, Brian? Tanya Lucas dengan mimik wajah terlihat penasaran. Fumihiro adalah seorang pengusaha besar dari Jepang, sedangkan Kenjiro adalah anaknya yang secara kebetulan sedang menempuh kuliah di kampus yang sama dengan aku. Sahut Sarah. Aku sudah mendapatkan info dari Charles jika Fumihiro adalah pengusaha yang suka melakukan cara ilegal untuk memuluskan bisnisnya. Tukas Brian. Dan, saat ini, sepertinya dia memang sedang melakukan ekspansi bisnis di kota Rhode East ini. Kita harus berhati-hati dengan tipikal pengusaha seperti dia ini. Ujar Brian menambahkan penjelasan Sarah sekaligus memperingatkan rekan-rekannya untuk berhati-hati terhadap Fumihiro. Dan mereka tampaknya sudah menjalin kerja sama bisnis dengan Tuan Hardison yang baru saja keluar dari tahanan. Mengapa bisa begitu kebetulan?
Gumam Stephen. Menurut aku masalah ini bukan suatu kebetulan, Stephen. Aku menduga jika semua ini ada campur tangan dari pemilik Randall Trading, perusahaan besar yang beroperasi di ibu kota itu. Sahut Brian. Randall Trading? Maksud kamu perusahaan yang sama yang mengajukan proposal kerja sama dengan White Enterprise dan langsung ditolak oleh Papa karena persyaratan kerja samanya yang tidak masuk akal itu, Brian? Tanya Stephen sambil mengerutkan dahinya. Sepertinya Stephen sudah mulai bisa menemukan benang merah jika bisa jadi yang menyuruh orang untuk merekayasa kecelakaan tragis papanya ada hubungannya dengan Randall Trading seperti yang dikatakan oleh Brian waktu itu. Correctly. Syukurlah, akhirnya kamu bisa mengerti juga, Stephen. Sahut Brian. Mengapa mereka tampak begitu bersemangat untuk melakukan ekspansi bisnis mereka ke kota sekecil Rhode East ini? Bukankah ini hal yang sangat aneh, Brian? Pangsa pasar yang demikian kecil sampai menjadi incaran dua pengusaha besar? Tanya Samuel, penasaran. Itulah yang disebut bisnis, Stephen. Masing-masing pengusaha mempunyai strategi bisnis sendiri yang menurut kita kadang tidak masuk akal karena kita tidak mengetahui maksud mereka yang sebenarnya. Sahut Brian diplomatis. Bisa jadi mereka hanya ingin mengacau iklim bisnis di kota Rhode East agar menjadi tidak kondusif dan membuat para pengusaha di sini semakin kesulitan menjalankan perusahaan mereka. Siapa yang tahu? Gumam Lucas. Mungkin juga, Lucas. Setelah semuanya kacau, baru mereka akan bertindak sebagai pahlawan dengan memberi bantuan kepada perusahaan-perusahaan yang mau bangkrut dan kemudian menguasainya. Sahut Stephen. Semua kemungkinan itu bisa saja terjadi. Kita harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Ujar Brian. Waduh, sudah pukul 3 pagi. Aku sampai lupa memberitahu Mama dan Papa jika aku sudah selamat. Pasti saat ini mereka sedang merasa sangat khawatir. Seru Lucas. Yasmin tampak tersenyum setelah mendengar ucapan Lucas yang bernada panik tersebut. Kamu tenang saja, Lucas. Aku sudah mengirim kabar kepada mereka berdua. Saat ini pasti Mama dan Papa sedang tidur nyenyak. Sahut Yasmin sambil tersenyum. Syukurlah. Gumam Lucas sambil memandang Yasmin dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang dan berencana untuk kembali melanjutkan pembicaraan mereka di kantor pusat Dragon Corp setelah mereka semua beristirahat lebih dahulu. Sementara itu di pulau terpencil di Samudera Pasifik tempat Scott sedang memperdalam kemampuan bela dirinya dengan berguru kepada guru bela diri Sean, terlihat Scott sedang berlatih tanding dengan Chad. Kamu jangan ragu untuk menyerang aku, Chad. Keluarkan semua kemampuan kamu agar guru bisa melihat semua kekurangan yang kita miliki. Teriak Scott sambil menangkis tendangan Chad yang melayang ke arah kepalanya dengan sangat mudah sehingga Scott merasa jika Chad tidak sungguh-sungguh menyerangnya. Aku sudah menyerang kamu dengan sepenuh tenaga aku, Scott. Sahut Chad sambil kembali menyerang Scott dengan pukulan bertubi-tubi. Dengan mudah Scott menghindari pukulan beruntun dari Chad dan sesekali juga menangkis menggunakan tangannya yang langsung membuat Chad meringis karena menahan nyeri akibat benturan tangannya dengan tangan Scott. Hebat! Tangan kamu ternyata keras sekali, Scott. Seru Chad dengan jujur mengakui keunggulan Scott. Dalam hatinya, Chad juga mengakui jika kecepatan maupun tenaganya memang masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Scott. Cukup! Kemarilah kalian berdua. Tiba-tiba terdengar suara sang guru yang sejak tadi memperhatikan pertarungan mereka berdua dari teras pondok. Baik guru! Sahut Scott dan Chad hampir bersamaan. Mereka berdua segera berlari cepat menghampiri guru mereka. Begitu sampai di depan gurunya, Scott dan Chad langsung duduk begitu saja di atas tanah berpasir di depan sang guru yang sedang duduk bersila dalam posisi semedi di atas dipan kayu. Chad, kamu pasti sudah bisa mengukur jika kemampuan bela diri kamu masih berada di bawah Scott beberapa tingkat, setelah kamu beberapa kali berlatih tanding dengan Scott. Ucap sang guru. Betul guru. Scott sudah memiliki tenaga dalam dan juga kecepatan gerak yang jauh melampaui aku.
Sahut Chad dengan tanpa malu-malu mengakui kebenaran ucapan gurunya tersebut. Terus, apa artinya itu buat kamu? Tanya sang guru. Artinya, aku harus berlatih ekstra keras agar bisa mengejar semua ketinggalan aku tersebut, guru. Sahut Chad mantap. Bagus, itu yang aku harapkan dari siapapun yang menjadi muridku. Tukas sang guru. Melihat kemampuan kamu, Scott, aku berharap dalam 3 bulan ke depan kecepatan kamu dan juga tenaga kamu seharusnya sudah bisa mendekati Sean. Tentunya kamu harus serius berlatih dengan berbagai macam latihan yang cukup berat yang akan aku ajarkan kepadamu. Lanjut sang guru. Siap guru, aku berjanji tidak akan mengecewakan guru. Sahut Scott dengan penuh semangat. Sang guru tampak tersenyum senang saat dia mendapatkan jawaban yang penuh semangat dari kedua muridnya tersebut. Chad, coba kamu lakukan 3 jenis gerakan menyerang yang aku ajarkan kemarin. Ujar sang guru. Baik guru. Sahut Chad sambil meloncat bangun dan mengambil posisi untuk melaksanakan perintah gurunya tersebut. Hiat! Teriak Chad sambil melayangkan tendangan beruntun menggunakan kaki kanannya. Lebih cepat lagi! Seru sang guru. Hayat! Terdengar teriakan Chad sambil mengulang gerakannya. Kurang bertenaga! Seru sang guru. Beberapa kali sang guru memberi petunjuk hingga Chad bisa melakukan gerakan pertama tersebut dengan cukup sempurna. Bagus! Sekarang gerakan kedua. Seru sang guru yang langsung direspon dengan cepat oleh Chad. Scott terlihat ikut serius memperhatikan gerakan Chad karena dia juga harus melakukan gerakan yang sama seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh Chad tersebut, tentunya setelah Chad selesai dengan latihannya. Hampir 1 jam lebih Chad melatih 3 gerakan dasar untuk menyerang tersebut. Meski begitu sang guru masih menganggap gerakan Chad tetap belum sempurna. Cukup Chad! Sudah ada kemajuan yang cukup bagus tetapi masih belum benar-benar sempurna. Tendangan kamu masih kurang cepat dan kurang bertenaga, akan mudah dihindari atau ditangkis oleh lawan kamu. Kamu harus berlatih lebih keras. Gerakan dasar, meskipun terlihat sangat sederhana, tetapi mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pengembangan gerakan serangan tingkat lanjut. Ucap sang guru dengan nada sangat serius. Baik guru! Sahut Chad penuh semangat. Sekarang giliran kamu, Scott. Seru sang guru. Baik guru. Tukas Scott sambil mengambil posisi. Hiat! Sambil berteriak keras, Scott segera melakukan 3 gerakan serangan secara berurutan. Diawali dengan gerakan menendang secara beruntun, kemudian langsung dilanjutkan dengan gerak memukul bertubi-tubi dan terakhir menggabungkan kedua serangan pertama dan kedua menjadi satu serangan secara bergantian dan terus-menerus. Scott melakukan semua gerakan tersebut dengan sangat cepat dan penuh tenaga karena dia memang sudah hafal di luar kepala gerakan sederhana tersebut sehingga dia bisa secara refleks melakukannya. Sebenarnya sang guru sudah tahu jika dia tidak perlu memberikan latihan dasar tersebut kepada Scott. Tetapi sang guru sengaja tetap saja mengajarkan dan meminta Scott untuk melakukan gerakan itu sebagai contoh untuk Chad. Bagus. Sempurna. Chad! Kamu harus bisa melakukannya seperti yang baru saja dilakukan oleh Scott. Ujar sang guru. Baik guru. Tukas Chad. Scott, kamu harus membantuku berlatih nanti malam. Ucap Chad. Tidak masalah. Sahut Scott cepat. Untuk hari ini cukup dulu latihannya. Ujar sang guru. Maaf guru. Apa memang sering ada helikopter melintas di atas pulau-pulau di sekitar sini? Tanya Scott tiba-tiba saja saat dia melihat ada sebuah helikopter terbang cukup rendah di atas mereka. Hampir tidak pernah ada, Scott. Sahut sang guru yang juga sudah melihat helikopter yang melintas di atas pulau tempat tinggalnya tersebut. Sepertinya helikopter itu sedang menuju ke pulau itu. Seru Chad sambil menunjuk ke arah pulau di mana markas Blood Evil yang sudah hancur lebur berada. Sungguh membikin penasaran.
Apa mungkin masih ada anggota Blood Evil yang masih hidup? Gumam Scott. Tidak mungkin, Scott. Selain mantan anggota yang memang sudah menyerah, semua anggota Blood Evil sudah tewas semua. Aku yakin sekali, karena aku mendengar sendiri dari mulut wakilnya Lucer waktu dia melaporkan pada Lucer jika semua anggota Blood Evil sudah pulang semua ke markas. Sahut Chet tanpa ragu. Guru, aku minta izin untuk memeriksa ke pulau itu. Ucap Scott yang semakin merasa penasaran setelah dia mendengar ucapan Chet barusan. Aku ikut. Seru Chet. Oke. Kalian berdua hati-hati dan jangan sampai membuat panik warga kampung. Sahut sang guru sambil berjalan masuk ke dalam pondok. Terima kasih, guru. Ucap Scott. Tak berapa lama kemudian sebuah perahu kecil yang ditumpangi oleh Scott dan Chet meluncur cepat ke arah pulau seberang. Bab ke-369. Apa kamu sudah bisa mengenali aku? Hari sudah menjelang senja saat di kantor perusahaan milik Sean terlihat Naomi dan Sean sedang bersiap untuk pulang. Saat ini mereka berdua sedang berada di ruang kerja Sean. Sambil membenahi berkas-berkas penting yang belum selesai diperiksa maupun ditandatangani, Naomi dan Sean tampak berbincang dengan serius. Karena kamu telah berani membohongi aku, meskipun dengan alasan bahwa kamu melakukan itu karena permintaan Brian, kamu tetap harus menerima hukuman, Sean. Ucap Naomi dengan nada suara yang terdengar sangat serius. Ya, aku akan menerima hukuman apapun yang akan kamu berikan kepadaku. Sahut Sean dengan mimik muka terlihat serius, meskipun sebenarnya dia sedang menahan geli dalam hatinya. Hukuman pertama, malam ini kamu harus mentraktir aku, Carol dan Sebastian, untuk makan malam sepuas kami bertiga. Ucap Naomi yang membuat Sean langsung mengernyitkan dahinya. Hukuman pertama? Memangnya ada berapa banyak hukuman yang kamu siapkan untuk aku, Naomi? Tanya Sean sambil mati-matian menahan diri agar tidak muncul lengkungan di bibirnya karena saat ini dia benar-benar sedang merasa geli akibat ucapan Naomi barusan. Banyak, sahut Naomi cepat. Waduh, masak untuk satu kali melakukan kebohongan, hukumannya banyak. Menurut aku, itu sangat tidak adil, Naomi. Tukas Sean pura-pura protes karena Sean tidak ingin momen yang sangat disukainya ini segera berakhir. Terserah aku. Kalau kamu protes lagi, aku akan menambah hukuman kamu menjadi lebih banyak lagi. Sahut Naomi tetap dengan mimik muka serius. Okelah, terserah kamu. Aku akan menuruti apapun yang kamu mau. Tukas Sean akhirnya karena dia khawatir jika dia terus-menerus menggoda wanita yang sangat dicintainya itu. Lama-lama dia tidak akan kuat menahan rasa ingin tertawa yang dari tadi sudah akan lolos dari mulutnya. Nah gitu, kalau kamu menurut mungkin aku akan sedikit mengurangi hukuman kamu. Asal kamu tahu, wanita itu paling tidak suka dibohongi meskipun dengan alasan demi kebaikan dirinya. Ujar Naomi. Pokoknya mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak mau lagi kamu berbohong kepadaku dengan alasan apapun. Kamu harus berjanji, betapapun berbahayanya suatu masalah yang akan dihadapi, kamu harus mengatakan semuanya secara terus terang kepadaku. Titik. Pungkas Naomi. Oke, aku berjanji. Sahut Sean. Aku juga akan mengajukan protes keras kepada Brian karena telah berani menyuruh calon suami aku untuk berbohong kepadaku. Awas kamu, Brian, aku akan membuat kamu menyesal. Ucap Naomi. Paling-paling, begitu ketemu Brian, dia pasti langsung lupa dengan ucapannya tersebut. Gumam Sean dalam hati. Sean memang sudah sangat paham karakter Naomi yang sangat menghargai Brian dan selalu menuruti apa yang dikatakan oleh Brian sejak dia masih kecil. Sean bisa mengetahui semua itu karena dia diberitahu oleh Jason, papanya Naomi. Apa kamu sudah memberitahu Sebastian dan Carolina bahwa kita akan makan malam bersama, sayang? Tanya Sean tiba-tiba. Sudah, makanya tadi Sebastian pulang duluan untuk menjemput Carolina karena lokasi klinik Carolina adalah yang paling jauh dari restoran. Sahut Naomi tetap dengan wajah serius. Mendengar ucapan Naomi,
Sean tidak pernah terfikir jika acara makan malam bersama ini sebenarnya bukanlah suatu hukuman sama sekali seperti yang tadi dikatakan oleh Naomi. Sean juga sama sekali tidak pernah menduga jika Naomi, Sebastian dan Carolina sedang mempersiapkan sebuah kejutan untuk Sean. Kejutan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Sean. Sean juga tidak pernah menyangka jika sebenarnya Naomi juga sudah tahu kalau dia pergi bersama Brian adalah bukan untuk urusan bisnis, tetapi untuk menumpas habis kelompok pembunuh bayaran Blood Evil. Sekaligus untuk menghancurkan markas mereka. Naomi bisa mengetahui semuanya karena dia diberitahu oleh seseorang, dan orang tersebut bukan lain adalah Sarah. "Ayo berangkat!" ujar Sean sambil meraih tangan Naomi dan menggandengnya sambil berjalan keluar ruang kerjanya menuju ke pintu lift. Tak berapa lama kemudian, terlihat mobil Sean keluar dari tempat parkir, meninggalkan area kantor dan langsung melaju di jalan raya menuju ke arah restoran. Sementara itu di klinik Carolina, tampak Sebastian sedang duduk santai di ruang tunggu klinik sambil memainkan ponselnya. Dengan terpaksa, Sebastian harus menunggu Carolina yang masih melayani satu orang pasien VIP yang hanya mau diperiksa oleh Carolina. Dert! Saat sedang sibuk membuka-buka situs bisnis, tiba-tiba saja ponsel Sebastian bergetar karena ada notifikasi pesan masuk. Sebastian bergegas membuka pesan yang ternyata dikirim oleh Naomi tersebut. "Aku dan Sean sudah di jalan menuju ke arah restoran. Apa semua masih sesuai dengan rencana awal, Sebastian?" Bunyi pesan yang dikirim oleh Naomi. Dengan cekatan Sebastian segera membalas pesan dari Naomi tersebut. "Semuanya masih sesuai rencana awal, tetapi mungkin saja aku dan yang lainnya akan sedikit terlambat karena Carolina masih memeriksa satu pasien lagi." Tulis Sebastian yang kemudian langsung menekan tombol kirim. "Oke, tidak masalah." Sebastian langsung tersenyum saat membaca pesan balasan dari Naomi tersebut. Setelah mengirim pesan kepada Sebastian, Naomi yang saat ini masih berada di dalam mobil Brian yang masih melaju di jalan raya, segera memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas tangannya. "Kamu barusan chat sama siapa, Naomi? Sepertinya sedang membahas suatu masalah yang sangat serius." Tanya Sean iseng. "Cuma memberitahu Sebastian jika kita sudah meluncur di jalan menuju ke arah restoran." Sahut Naomi jujur. "Di mana posisi Sebastian saat ini?" Tanya Sean lagi. "Sebastian masih tertahan di klinik Carolina karena masih ada satu pasien lagi yang belum selesai diperiksa. Mungkin mereka akan sedikit terlambat sampai ke restoran." Sahut Naomi. Sepertinya Carolina juga memiliki pasien yang hanya mau diperiksa oleh dia sendiri. Sama seperti Christina dulu." Gumam Sean sambil terus fokus memandang ke arah jalan raya di depannya. "Bagaimana kamu bisa tahu jika dulu Christina juga mempunyai pasien istimewa yang hanya mau diperiksa oleh Christina?" Tanya Naomi. "Karena aku kenal baik dengan pasien Christina itu." Sahut Sean santai. "Siapa? Apa dia partner bisnis kamu?" Tanya Naomi dengan mimik muka penasaran. "Bukan. Pasien istimewa itu adalah aku sendiri. Hei, hei, hei!" Sahut Sean sambil terkekeh. Ternyata dulu, kamu hanya mau diperiksa oleh dokter Christina. Jangan-jangan waktu itu sebenarnya kamu menyukai Christina. Hanya saja kamu tidak menyadarinya." Goda Naomi. "Kalau waktu itu dokternya kamu, mungkin aku akan langsung jatuh cinta, Naomi." Sahut Sean tidak mau kalah, balas menggoda Naomi. Hah? Kamu memang paling bisa ngeles. Sama seperti sepupu kamu, Brian." Tukas Naomi sambil tertawa. Sean langsung ikut tertawa begitu mendengar Naomi tertawa geli karena ucapannya barusan. Lebih kurang 15 menit kemudian, mobil Sean terlihat memasuki area parkir restoran mewah bergaya western yang terlihat sedang cukup ramai pengunjung. "Apa kamu tidak lupa untuk reservasi ruang VIP, Naomi?" Tanya Sean sambil melepaskan sabuk pengaman setelah dia mematikan mesin mobilnya. "Tidak, aku bahkan reservasi ruang makan VIP nomor 7 yang agak luas karena..."
Naomi langsung menghentikan kalimatnya yang hampir keceplosan. Karena apa, Naomi? Tanya Sean. Maksudku agar lebih lega. Tukas Naomi cepat. Kita cuma berempat, Naomi. Ruang makan VIP yang kamu pesan itu kalau tidak salah memiliki 10 kursi alias muat untuk 10 orang. Kok sepertinya ada yang aneh? Harusnya kamu reservasi ruangan yang untuk 5 orang saja sudah cukup. Gumam Sean yang langsung membuat Naomi agak khawatir jika Sean akan curiga. Kan sudah aku bilang tadi, supaya lega. Bukankah ini hukuman untuk kamu? Jadi apapun yang akan aku lakukan, kamu tidak boleh protes. Apa kamu lupa jika kamu tadi sudah berjanji untuk memenuhi semua permintaan aku? Tanya Naomi untuk mengalihkan perhatian Sean. Oke. Ya sudah, terserah kamu. Aku tidak akan protes lagi. Sahut Sean memilih untuk mengalah. Apalagi dia ingat jika tadi saat mereka di kantor, dia memang sudah berjanji untuk menuruti apapun hukuman yang akan diberikan oleh Naomi. Naomi tersenyum penuh kemenangan dan tanpa membuang waktu, Naomi segera memanggil pelayan untuk memesan makan malam mereka. Apa kita tidak menunggu Sebastian dan Carolina dulu? Baru pesan makanan, Naomi? Tanya Sean saat melihat Naomi sedang membuka-buka buku menu. Tidak perlu, mereka sudah bilang kepadaku bahwa untuk masalah makanan yang akan dipesan, semua terserah aku. Sahut Naomi sambil meminta pelayan untuk menulis pesanannya. Oh, seperti itu rupanya. Gumam Sean. Sean kembali tampak terheran-heran saat melihat Naomi memesan banyak sekali makanan dengan berbagai jenis. Jangan protes, ucap Naomi saat melihat Sean akan membuka mulutnya. Begitu mendengar ucapan Naomi, Sean yang memang sedang merasa penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Naomi tersebut langsung saja membatalkan niatnya untuk bertanya. Iya, sahut Sean singkat. Sean benar-benar menepati janjinya untuk tidak protes lagi. Dia bahkan tidak berkomentar sama sekali meski dia tahu jika berbagai jenis makanan dan minuman yang dipesan oleh Naomi itu cukup untuk dimakan oleh 8-10 orang. Apa masih ada tambahan pesanan lagi, Nona? Tanya si pelayan saat Naomi diam dalam waktu yang agak lama seperti sedang mengingat-ingat sesuatu. Oh ya, tambah satu lagi, aku mau tenderloin steak yang medium well. Cukup itu saja. Sahut Naomi. Sejak kapan kamu menyukai steak dengan kematangan medium well, Naomi? Bukankah biasanya kamu suka steak yang well done? Tanya Sean akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sejak hari ini. Sahut Naomi sambil tersenyum geli menyaksikan raut wajah Sean yang tampak bingung dan penuh rasa penasaran. Oh iya, Sean. Tadi kamu bilang jika Scott tidak ikut pulang bersama kamu dan Brian. Kamu tadi belum menjelaskan mengapa Scott masih tinggal di pulau itu. Ujar Naomi sengaja mengalihkan perhatian Sean, sambil menunggu pesanan mereka selesai dibuat dan diantar oleh si pelayan tadi. Scott ingin meningkatkan kemampuan bela dirinya. Dia tinggal di sana untuk belajar ilmu bela diri para guru aku. Sahut Sean langsung melupakan rasa heran yang tadi muncul di benaknya akibat ulah Naomi yang memesan makanan sangat banyak, yang menurut Sean cukup aneh. Beruntung sekali Scott bisa menjadi murid dari guru kamu. Gumam Naomi. Sepertinya kamu belum pernah memperkenalkan nama guru kamu kepadaku, Sean. Sambung Naomi. Namanya Tuan Modak-chan. Sahut Sean. Kalau dari namanya, sepertinya guru kamu bukan berasal dari negara kita. Gumam Naomi. Memang bukan. Guru pernah berkata bahwa dia berasal dari sebuah negara di Asia. Tukas Sean. Puluhan tahun dia merantau, bahkan sempat ke Rhodes, sampai akhirnya terdampar di pulau kecil yang sekarang menjadi tempat tinggalnya. Sambung Sean. Kamu juga belum bercerita kepadaku, bagaimana awal mula kamu bisa bertemu dengan guru kamu itu. Tukas Naomi yang tiba-tiba saja menjadi penasaran, ingin tahu riwayat Sean dengan gurunya. Lain kali aku ceritakan.
Sahut Sean sambil memandang ke arah pintu di mana muncul sosok Sebastian dan Carolina serta dua orang lagi. Melihat dua orang yang berjalan di belakang Sebastian dan Carolina, mata Sean terlihat mengerjap beberapa kali seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Derek Lin?" gumam Sean tanpa sadar. "Apa kabar Tuan Muda Sean?" ujar pria yang ikut masuk ke ruang makan, yang bukan lain adalah Derek Lin. "Ternyata benar, kamu memang Derek Lin, kepala pengawal Alexander Group," ujar Sean sambil menjabat tangan Derek Lin dengan hangat. "Kenalkan ini istriku, Tuan Muda Sean." Tukas Derek Lin sambil tersenyum, memperkenalkan seorang wanita cantik yang berdiri di samping dirinya. "Wow! Ternyata kamu juga sudah menikah diam-diam tanpa mengundang aku. Apa kamu memang sudah lupa kepadaku, Derek?" protes Sean. "Tuan Muda bertahun-tahun ada di luar negeri. Bagaimana caranya aku bisa mengundang Tuan Muda jika di negeri mana Tuan Muda tinggal saja? Aku sama sekali tidak tahu," ujar Derek Lin sengaja mencari alasan yang paling masuk akal. "Iya, Sean. Bukan Derek Lin yang salah kalau seperti ini." Tukas Sebastian seperti sengaja membantu Derek Lin. "Apa kabar, Sean? Apa kamu benar-benar sudah tidak mengenal aku?" tanya Christina tiba-tiba. Dia sengaja menggunakan suara aslinya. "Maaf, apa kita pernah bertemu? Aku benar-benar tidak ingat sama sekali," sahut Sean terlihat sedikit bingung. "Hanya saja, suara dan cara bicara kamu mengingatkan aku pada seseorang," lanjut Sean. Christina tampak tersenyum setelah mendengar ucapan Sean barusan. Tiba-tiba saja Christina mengambil selembar kapas dari dalam tasnya. Setelah meneteskan cairan khusus pada kapas tersebut, dia segera mengusap wajahnya secara perlahan sambil menundukkan kepalanya. Beberapa kali Christina mengambil kapas baru dan mengulangi perbuatannya tersebut hingga akhirnya. "Bagaimana, Sean? Apa kamu sudah bisa mengenali aku?" ucap Christina sambil mendongakkan kepalanya. Christina?" gumam Sean tanpa sadar. Tampak sekali di raut muka Sean, jika saat ini, dia benar-benar telah dibuat terkejut dengan kemunculan Christina tersebut. Tanpa diduga oleh Sean dan yang lainnya, tiba-tiba tubuh Christina merosot hingga dia berdiri di atas lututnya. "Tolong maafkan aku, Sean. Aku mohon," ucap Christina sambil membungkukkan badannya ke arah Sean. Suara Christina terdengar bergetar akibat rasa sesal yang memenuhi dadanya. Sean terlihat sangat terkejut saat melihat apa yang dilakukan oleh Christina tersebut. Dia bergegas bangkit dari kursinya sambil berseru. "Apa yang kamu lakukan? Christina, bangunlah!" seru Sean sambil berjalan mendekat ke arah Christina. "Aku tidak akan bangun sampai kamu mau memaafkan aku," sahut Christina sambil terisak. Bab ke-370, bukan aku yang akan menghadapinya.